Saya, Sahwa Safitri dari Pendidikan Kimia dengan NIM 22822501119. Di era digital saat ini, kita hidup dalam arus informasi yang tak pernah berhenti. Dalam hitungan detik, berita dapat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Namun, di balik kemudahan itu, tersembunyi bahaya besar, disinformasi. Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Masihkah nilai-nilai Pancasila hidup dalam cara kita berpikir, berbicara, dan berinteraksi di dunia digital? Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Disinformasi bukan sekedar informasi yang salah, melainkan penyebaran berita palsu yang disengaja untuk memengaruhi opini publik, menimbulkan kebencian, bahkan memecah belah bangsa. Kita hidup di masa ketika jempol lebih cepat bergerak daripada akal sehat, ketika kebenaran kalah cepat dari kepentingan. Inilah krisis etika di era digital, saat manusia lupa memeriksa kebenaran, tapi cepat menyalahkan saat kata-kata kehilangan makna karena mudah digunakan untuk menyakiti. Disinilah Pancasila hadir bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem etika, pedoman moral yang menuntun manusia Indonesia agar tetap berpijak pada nilai kebenaran, kemanusiaan, dan persatuan bahkan di dunia maya. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan di sekolah. Ia adalah sistem etika yang hidup, hasil refleksi mendalam para pendiri bangsa tentang bagaimana manusia Indonesia seharusnya hidup berdampingan dalam perbedaan. Secara filosofis, Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk berakal, bermoral, dan berketuhanan. Etika Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, bahwa setiap tindakan manusia, termasuk di ruang digital, harus berpijak pada kebenaran dan kebaikan. Secara historis, Pancasila lahir dari pengalaman bangsa yang pernah terpecah karena perbedaan dan fitnah. Ia menjadi jembatan moral yang menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan ideologi. Secara yuridis, Pancasila ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum. Itu artinya, nilai-nilainya mengikat tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di dunia digital. Ketika kita berinteraksi di media sosial, kita tetap terikat oleh etika dan tanggung jawab sebagai warga negara Pancasila. Disinformasi digital kini menjadi tantangan etika terbesar di era modern. Berita palsu bisa memanipulasi emosi, menciptakan perpecahan, bahkan mengancam stabilitas sosial dan politik. Namun, akar masalahnya bukan sekedar teknologi, tapi hilangnya pedoman etika. Banyak orang menyebarkan informasi tanpa verifikasi, hanya karena ingin terlihat tahu, ingin viral, atau sekedar ikut-ikutan. Ketika klik lebih penting dari kebenaran, dan viral lebih berharga dari kejujuran, itulah tanda krisis moral digital. Dalam konteks Pancasila sebagai sistem etika, tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan 2 sila utama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menuntun kita untuk menghormati martabat sesama manusia. Menyebarkan berita palsu berarti melukai martabat orang lain, menipu publik, dan menciptakan ketidakadilan informasi. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia,
disinformasi seringkali menimbulkan perpecahan dan saling curiga antar warga bangsa. Dengan menahan diri dari hoax, kita sesungguhnya sedang menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia. Maka, setiap kali kita menekan tombol bagikan, kita sesungguhnya sedang memilih apakah kita ingin memperkuat nilai kemanusiaan dan persatuan atau justru meruntuhkannya. Etika Pancasila menuntun kita untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum membagikan, dan menghormati sebelum menilai. Menjadi warga digital yang Pancasialis bukan berarti tidak boleh berpendapat, tetapi berarti berani bertanggung jawab atas pendapatnya. Dalam etika Pancasila, kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan sejati justru lahir ketika ia berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Karena kebebasan tanpa etika hanya akan melahirkan kekacauan, sementara kebebasan yang beretika akan melahirkan peradaban. Ketika kita memegang nilai-nilai Pancasila, kita tidak hanya berperilaku sopan di dunia nyata, tetapi juga beradab di dunia maya. Itulah wujud manusia Pancasialis masa kini, yang tidak mudah terprovokasi, tidak ikut menyebarkan kebencian, dan berani melawan disinformasi dengan kebenaran. Etika Pancasila mengajarkan hal sederhana namun mendalam. Gunakan teknologi untuk menebar pengetahuan, bukan kebohongan. Gunakan jari untuk menulis kebaikan, bukan kebencian. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga kebenaran. Disinformasi bukan hanya masalah teknologi, tetapi ujian bagi moral dan nurani kita sebagai bangsa beretika. Nilai Pancasila memberi arah yang jelas untuk melawan disinformasi dengan cara yang bermartabat. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita belajar untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati, termasuk dalam dunia maya. Sebelum membagikan informasi, tanyakan pada diri, apakah berita ini benar? Apakah ini akan menebar kebaikan atau justru menyakiti? Sikap hati-hati, jujur, dan beradab adalah bentuk nyata kemanusiaan digital. Dan dari sila ketiga, persatuan Indonesia, kita diingatkan bahwa setiap unggahan bisa memperkuat atau meretakkan persaudaraan bangsa. Maka, melawan disinformasi berarti menjaga keutuhan Indonesia dengan memilih kata yang menyatukan, bukan memecah. Mari jadikan tindakan sederhana sebagai langkah besar, seperti mengecek fakta sebelum membagikan, memverifikasi sumber sebelum percaya, dan hentikan rantai hoax dengan keberanian dan kesadaran. Kita adalah generasi yang lahir di era digital, tapi nilai-nilai Pancasila adalah kompas moral yang menuntun arah kita. Melawan disinformasi berarti berjuang untuk kebenaran, menjaga kemanusiaan, dan memelihara persatuan. Mari jadikan media sosial bukan tempat saling menjatuhkan, tapi ruang untuk membangun bangsa yang cerdas, jujur, dan beradab. Disinformasi digital memang sulit dihapus sepenuhnya. Ia menyebar cepat, menembus batas ruang dan waktu. Namun, di tengah derasnya arus informasi ini, kita masih punya kompas moral yang selalu relevan. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi cahaya moral yang menuntun kita menemukan arah di tengah gelapnya dunia digital. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tanpa etika hanyalah kehancuran yang tertunda, bahwa kecerdasan tanpa kebijaksanaan hanyalah kesombongan yang menyesatkan. Dengan berpegang pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita belajar untuk menggunakan media sosial dengan empati, menyadari bahwa di balik setiap akun ada manusia yang memiliki perasaan, harga diri, dan hak untuk dihormati. Dengan menanamkan semangat persatuan Indonesia, kita menyadari bahwa dunia digital adalah ruang bersama setiap kata, komentar, dan unggahan yang kita buat
bisa memperkuat atau justru meretakkan kebersamaan bangsa. Tugas kita adalah menjadikannya ruang yang menyatukan, bukan memecah belah. Mari jadikan Pancasila bukan hanya hafalan di kepala, tapi kesadaran di hati. Bukan sekedar simbol di dinding kelas, tapi pedoman dalam setiap scroll, setiap post, setiap kata yang kita sebarkan di dunia maya. Bangsa yang hebat bukan hanya yang menguasai teknologi, tetapi yang menaklukkannya dengan moral dan kemanusiaan. Bangsa yang benar-benar merdeka bukan yang bebas berkata apa saja. Etika Pancasila, kompas moral di era digital.